Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita belajar bersama lagi di Rumah Guru Sejahtera. Dan malam hari ini kebetulan kita double ya Bu Dewi antara pembahasan UTBK dan juga persiapan UKIN-nya. Namun di kelas sebelah Pak Ilmi akan mungkin sebentar saja untuk memandu teman-teman yang belum full modul ajarnya. Jadi sebentar saja mungkin nanti teman-teman akan bergabung bersama kita di sini. Ya, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi untuk pembahasan UTBK. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Dan malam hari ini saya izin ya Bu Dewi, nanti saya kejar lagi untuk memantaunya. Ya, Oke, mendampingi teman-teman. Oke, hati-hati selanjutnya Bu saya Susi. serahkan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, hati-hati ya Bu Susi ya. Iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu-Ibu. Nggak ada nih Bapaknya, nggak ada. Kemudian nggak ada eh, Bu Gita. Bu Gita Hindu. Nggak ada ya. Kita sama semua nih. Oke, Ibu-Ibu, ini link UTBK ya, jadi jangan sampai salah masuk karena di kelas sebelah Pak Ilmi juga memberikan pengarahan mengenai UKIN ya. Jadi ibu-ibu yang ada di grup bisa pilih ikut kelas UTBK ataupun kelas UKIN karena ini sudah bebas dari pertemuan yang sebelumnya, sudah nggak berbayar lagi gitu ya, bebas. Silahkan ibu-ibu bisa share ke teman ataupun ke grup PPG, boleh ya. Kita belajar bersama malam ini. Ya, Bu Damayanti, ada apa? Ibu raise hand barusan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya share ini ya, soal ya ibu-ibu ya. Santai, nanti kita belajar apapun itu silahkan tanyakan. Jadi jangan merasa minder ataupun merasa paling tidak bisa gitu. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ataupun malu gitu. Silahkan bertanya ataupun menjawab, tidak perlu ragu dan kita nanti bahas bersama. Oke. Sebentar. Ibu Damayanti dari LPTK mana? Ibu mikrofonnya dihidupkan. Assalamualaikum, saya dari LPTK Negeri Malang, Ibu. Oh, iya dari UM Malang. Ibu asli dari mana? Dari Carita, Banten. Oh, dari Banten. Iya, salam kenal, Ibu. Iya, Ibu Damayanti, salam kenal tetangga Bu Susi ya. Bu Susi di Banten juga. Bu Susi, Bu Susi. yang mungkin Ibu banyak. di Ibu di grup RGS mana? Grup apanya, Bu? Oh, Ibu dapat link umum ya di Telegram ya? Iya. Oh ya. Kita dari RGS Ibu, Oke. dari Bimbel RGS kita memang mengadakan
bimbel malam ini untuk belajar UTBK. Ya, Bu. Ibu sudah modulnya? Masih proses pengerjaan. Oke, kita malam ini belajar UTBK, Ibu. Ya. Sudah muncul layar saya? Ya, gimana tampilannya, Ibu-ibu? Hurufnya? Kurang besar? Ini 140 nih tampilannya. Cukup? Ini saya naikkan 172. Iya, enak-enak itulah. Seberapa? Nah, gitu Bu Dewin. Ini tapi kalau terlalu besar ini nggak muncul semua. Ini cukup 140 ya. Ibu ada yang menggunakan dua perangkat. Jadi kalau pakai dua perangkat, misalnya laptop dengan HP itu suara saya menggema gitu ya. Oke, saya keluar dari yang ini ya, Bu ya. Dari Ya. HP dan saya langsung Oh klik. ya, Ibu pakai dua perangkat ya. Punten. Iya. Oke, kita bacakan nomor 1. Ini soal campuran Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, SJT dan juga PCK. Ibu-ibu harus tahu ya nanti ini kita masuk di soal apa, apakah sudah SJT ataukah di PCK-nya. Nanti kan berbeda ya format PCK ataupun SJT-nya terlihat dari bentuk soal, kalimatnya gitu ya. Coba kita lihat. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Kata kuncinya, latar belakang yang berbeda. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru. Nah, sikap guru yang ditanyakan ya. Ini soal apa, Ibu-ibu? Kalau ditanya sikap guru berarti dia soal SJT. SJT, benar. Jadi harus apa terhadap perbedaan latar belakang. Yang A mengelompokkan siswa sesuai kondisi, atau B menampilkan sikap yang wajar. Yang C berpandangan bahwa segala perbedaan merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, atau D mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman, atau yang E peka terhadap perbedaan dan berperan menunjukkan sikap saling menghargai antar siswa. Yang mana Bapak Ibu? Mengelompokkan? Ataukah yang lain? Yang mana? E. Yang E? Yang lain? Kira-kira? Yang E ataukah yang lain? Adakah jawaban yang lain? Nomor 1. Mengurangi perbedaan dan mengutamakan keseragaman. Atau ini adalah perbedaan itu adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Antara C, D, E, manakah poin tertingginya? Karena ini soal SJT ya, tidak ada soal salah. Bu Ika jawab E ya. Iya. Oke, yang lain? Mbak Erin. Ayo Bu Erin. Mbak Erin sambil masak kayaknya. Ibu tolong scroll itu pertanyaannya soalnya. Ya, jadi kita di sini satu kali baca Ibu. Jadi Oh gitu. ya, jadi sebaiknya, tapi saat ini saya scroll dulu ya. Jadi kita harus sudah mampu mengingat kata kuncinya. Nah, kata kunci itu yang saya tandai dengan garis tebal.
latar belakang yang berbeda, lalu sikap guru, itu saja. Nah, jadi kita harus sekali baca langsung sudah harus fokus pada opsinya. Nah, kalau kita kembali lagi ke soal, Ibu-ibu ya, yang sudah saya katakan sebelumnya, itu memungkinkan kita yang satu memakan waktu, yang kedua kita nanti tambah bingung. Ya, gitu ya. Oke, Bu. Oke, jadi kalau soal SJT itu Ibu-ibu ada poin tertinggi 5, kemudian poin keduanya 4, 3, 2, 1. Jadi yang terendahnya 1. Tidak ada nilai 0 saat SJT. Nah, kira-kira poin tertingginya ada di Iya. yang E. Ya benar yang E ya, paling tepatnya yang E. Poin tertingginya di situ. Benar nih, Bu Ika. Alhamdulillah menjawab benar. Semakin hari semakin mahir nih. Jadi dosennya Ya, yang handal. Yang D ini Ibu-ibu mengurangi perbedaan, benar juga. Ya, mengurangi perbedaan itu poinnya 4. Kemudian poin 3-nya ini yang C. Lalu poin 2 ada di B dan yang A hanya poin 1. Mengelompokkan siswa itu malah tidak boleh ya, Ibu-ibu ya. Oke, baik, itu soal SJT harus teliti ya. Bagaimana sikap kita. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru. Nah, kasusnya mengadu bahwa ia selalu melakukan tugas piket kelas itu sendiri katanya. Jadi ada siswa melapor, Ibu-ibu ya. Jadi dia melaksanakan tugas piket sendiri. Baik, kata kuncinya diingat-ingat yang saya tandai, mengadu kepada guru, melaksanakan tugas piket sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Wah, dapat ancaman ya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Karena ada salah satu siswa yang sudah tertekan karena diancam, Ibu-ibu. Yang A, memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket. Atau B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa. Yang C, memberi teguran kepada siswa yang tidak mau ikut piket. Atau D, merekomendasikan guru BK. Nah, ini tidak perlu. Ya, seperti halnya kita meminta bantuan orang lain. Nggak perlu ya, Ibu-ibu ya. Kan sudah tahu SJT tidak boleh meminta bantuan orang lain. Oke, atau yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok. Mana nih? Ditegur, dievaluasi, atau memberi hukuman, lalu memfasilitasi pertemuan. Yang mana kira-kira jika ada laporan seperti itu? Memberi hukuman, nggak boleh memberi hukuman ya. Nah, kita coret yang tidak perlu. Jadi tinggal 3 opsi. Memberi evaluasi, melakukan evaluasi, memberi teguran, atau memfasilitasi pertemuan. Sehingga menyadari, ini ada kata-kata menyadari tugas masing-masing. Iya, memfasilitasi, Bu. Ya, benar ya. Poin tertingginya di E lagi ya. Memfasilitasi. Nah, ini. Oke. Jadi poin tertingginya ada di E. Kemudian evaluasi ini benar juga Ibu-ibu ya. Poinnya 4. Melakukan evaluasi keterlibatan itu poinnya 4. Kemudian menegur siswa yang tidak mau piket itu poinnya 3. Dan yang lain rendah ya, poinnya 2 dan 1. Oke, benar. Lanjut nomor 3. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran. Nah, ini senang loh ya, bukan tidak sengaja. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan. Nah, kata kuncinya salah asuhan dan kurang perhatian orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebih.
Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Nah, siswanya ini manja ya, Ibu-ibu ya. Yang A, mempertemukan siswa dengan orang tuanya. Atau B, memanggil orang tua. Yang C, memerankan diri sebagai teman terdekat. Atau D, memberikan pengertian kepada wali murid. Yang E, perilaku siswa sebagai bagian perkembangan. Katanya gitu. Apa, Ibu-ibu, jawabannya? Kalau ada siswa yang manja, senang melakukan pelanggaran, bandel, kira-kira kita harus apa? Jangan lupa kalau SJT tidak boleh hanya menyadari saja, tapi harus ada tindakan nyata ya. Oke, yang mana? Yang A. Yang lain? Imam enggak? Imam. Bu Gita, selamat malam. Udah mau ingin menjawab? Izin bergabung Ibu-ibu, Ibu-bapak. Ya, selamat datang Ibu Gita. Iya Bu, mohon maaf baru bisa gabung. Ya, baru selesai di kelas sebelah ya? Oh enggak sih Bu, udah dari kemarin sama Pak Ilmi juga. Mungkin besok Pak Ilmi konsultasi. Saya tinggal LKPD-nya saja Bu, kalau modul ajar. Oh ya, karena sekarang Pak Ilmi lagi bimbingan dengan ini peserta yang mungkin. Kemarin saya sudah bimbingan sama Pak Ilmi, makanya tinggal LKPD saja yang belum Bu. Oke, ya, kita lanjut UTBK nih Bu Gita. Ya, tadi izin sama Pak Ilmi dulu mau ikut di kelasnya Ibu. Iya. Ini kita bahas soal PCK dan SJT nih Bu. Nggih Bu, siap. Jadi poin tertingginya ada di A ya, benar Bu Ika tadi, mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini. Jadi kalau ada masalah antara wali murid dengan siswa, ibu-ibu harus memilih opsi di mana di situ ada mediasi, pertemuan, diskusi, itu jawaban yang kira-kira poinnya tinggi di situ. Jadi utamakan kedua belah pihak itu bertemu, apapun caranya ya. Seperti kasus yang tadi, jadi siswa yang nakal dan juga siswa yang melakukan pelanggaran dan yang tidak itu dipertemukan. Diberi media pertemuan untuk diskusi dan menyelesaikan masalah. Seperti itu. Benar yang A. Nomor 4. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Kata kuncinya memberi pertanyaan. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ini jawabannya berbeda ya dengan siswa lainnya. Yang A, meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. Atau B, meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. Yang C, menyuruh siswa tersebut mempelajari lagi materi. Atau D, menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. Yang E, guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaannya. Yang mana? Guru memberi pertanyaan. Ya, lalu ada siswa yang menjawab, sudah menjawab maksudnya. Tapi berbeda jawabannya dengan siswa lain. Nah, sikap kita terhadap siswa yang berbeda itu gimana gitu maksudnya Ibu-ibu? Ya.
Menurut saya antara B dengan E ini, Bu. Yang antara B atau E. E. Ya, yang lain? Yang kayaknya yang A, Bu Dewi. Tapi ada meminta siswa di sini juga sedikit bingung. Tapi kalau untuk jawaban ini kan memang diajukan ke siswa, beda kasus ya. Iya. Ini meminta siswa katanya, meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi. Jadi nyuruh Dan gitu. jawaban yang tepat. Atau meminta pendapat siswa lain. Ini juga meminta, tapi ini benar gitu kan, meminta pendapat siswa lain meskipun ada kata meminta. Tapi kan si guru ini dalam konteks tanya jawab, bukan meminta bantuan untuk pekerjaan gitu, bukan Bu Ika ya. Iya. Antara B atau E kata Bu Gita. Yang lain Bu Ika. Jadi ternyata poin A itu bukan poin yang tertinggi. Jadi poin tertingginya ada di E. Oh. Guru menjelaskan dulu jawaban yang benar karena kasusnya di sini berbeda jawabannya ya. Berbeda dengan siswa lainnya. Benar kata Bu Ika tadi ya. Saya mau milih yang A, tapi kok ada kata meminta siswa gitu kan. Nah, ragu jadinya. Makanya kita pilih opsi di mana itu guru yang melakukan meskipun itu tanya jawab. Nah, ternyata ada di E, itu kan guru menjelaskan jawabannya dulu. Dia kan melakukan sendirian gurunya kan. Tidak berarti siswa. kalau yang B itu jadinya seandainya siswa yang berpendapat lagi muncul pendapat baru lagi, Bu ya. Ya benar, jadi tambah beragam bingung, gitu kan. Tambah beragam. Kemudian yang poin di bawahnya, yang ini, yang D. Jadi gurunya menjawab dulu, anak-anak jawaban tersebut kurang tepat. Jadi yang tepat adalah, nah itu baru menjelaskan. Ya, jadi yang dilakukan guru adalah menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Tanpa memberitahu bahwa dia salah gitu ya. Anak-anak, baik Bu Guru menjelaskan lagi. Nah, berarti kan anak-anak langsung bisa menilai bahwa jawaban yang ia berikan itu kurang tepat gitu. Atau memang benar jadinya, Bu ya. Ya, benar. Atau memang benar. Jadi memancing siswa dulu. Barulah guru boleh. Nah, berarti jawaban anak-anak tadi gimana? Oh, itu kurang tepat ya Bu Guru gitu. Jadi mereka tahu gitu ya. Oke, nomor 5. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah yang A, rajin ibadah disertai sikap dan perilaku, kemudian rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu, ya. Yang C, rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku tanpa pamrih, dengan menunjukkan identitas keagamaan. Atau D, rajin ibadah disertai sikap perilaku toleransi. Yang E, disertai sikap dan perilaku proaktif menolong kepada siapapun. Nah, mana Ibu-ibu yang mencerminkan keagamaan yang dianutnya? Yang A, Bu. Yang A, Yang A. Sikap toleransi yang tinggi. Yang E juga benar, rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun. Nah, bedanya hanya di sini, sikap toleransi yang tinggi atau yang proaktif menolong kepada siapapun. Nah, yang proaktif. Yang lain? Yang proaktif ataukah yang rajin ibadah atau yang
Nah, kenapa kita pilih E? Poin tertingginya memang di E ya, bener ya. Ini loh, ibu-ibu ini loh, ada ininya loh. Perilaku keteladanan. Ya. Karena kata kuncinya di sana ada perilaku guru, Ibu ya. Kita kembalikan ke kata kunci. Ya. Sebenarnya yang A juga benar, tapi di sini yang E lebih tepat. Sepertinya poin 4 di A itu, Bu. Ya, benar. Poin 4-nya di A, poin 5-nya ada di E ya. Jadi kalau kita terkecoh sedikit, ya sebenarnya nggak apa-apa selisih 1 poin gitu, tapi sayang gitu ya kalau kita nggak mengembalikan ini ke kata kunci, karena di sini sudah ada kata kunci yang berbunyi perilaku guru. Jadi perilaku guru itu yang diteladani. Oke. Sebentar. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera agar generasi muda tidak melupakan jasa pahlawannya. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Nah, ini masalahnya, Ibu-ibu. Solusi apa yang cocok? Nah, ya kata kuncinya siswa dan guru terlambat, kita disuruh mencari solusi. Yang A, menyusun aturan dan mempertimbangkan sanksi, atau B, antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat katanya. Lalu C, menghukum siswa, atau D, diberikan sanksi yang sama. Lalu yang E, meminta pulang kepada guru dan siswa. Jelas ini ya, yang mana? Yang pertama dilakukan kemarin tindakan nyata, karena aturan sudah dibuat berarti harus ada sanksi. Yang C, Bu. Yang C ya. Iya, kayaknya yang C nih. Iya. Nah, ini terkesan menghukum, tapi apakah hukuman kan tidak selalu fisik gitu ya. Hukuman itu bisa apa, Ibu-ibu? Bisa hormat bendera ini kan, Bu. Ya. Atau menulis 1 lembar ya, 1 lembar aja disuruh kumpulkan, lalu meminta maaf itu juga hukuman ya. Minta maaf kepada teman, beberapa guru itu kan bergiliran, itu juga termasuk menghukum. Jadi kalau konteksnya seperti ini, entah itu aturan di sekolah ataupun di masyarakat, kalau namanya aturan, jika ada yang melanggar itu harus ada sanksi karena itu sudah tertulis, Ibu-ibu ya. Meskipun ini ada kalimat atau opsi yang lebih baik, seolah-olah baik gitu ya, bijak gitu ya, tapi ini berkaitan dengan sanksi, itu harus tegas. Indikatornya sanksi, berlaku tegas terhadap sanksi. Nah, ini seperti ini konteks soalnya. Baik, saya lanjutkan nomor 7. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi. Wah, ini sibuk banget ini ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, karena kesibukan kita harus apa dengan tugas kita? Maksudnya, Ibu-ibu. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi. Atau B, saya mengutamakan tugas mengajar dan sedikit mengabaikan tugas pengurus. Atau C, saya melakukan tugas mengajar diselingi melaksanakan tugas pengurus. Saya berusaha menolak penugasan koperasi. Atau E, saya mengutamakan tugas pengurus. Yang mana? Kalau masalah tugas nggak boleh ditonjolkan salah satunya ya, nggak boleh. Berbagi Coba tugas. dinaikkan sedikit, Bu.
Ya sebentar, ini mengutamakan nggak boleh, menolak juga nggak boleh. Tidak boleh. Heeh. Antara A sama B tadi itu, Bu. Yang A, Ibu. A, berbagi tugas. Pengurus inti. Ya, Lainnya. Nah, berbagi. kalau mengutamakan tugas mengajar juga nggak boleh, Ibu. Tak boleh. Iya, nggak boleh Yang A. salah satu ditonjolkan. Ibu. Oke, yang A benar. Poin tertingginya ada di A. Berbagi tugas. Suatu ketika hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam. Wah, ini ya kepala sekolahnya nih, killer ya, dikritik. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda. Nah, ini menguji sikap kita nih Bu saat dikritik. Kita harus apa? Nah, ini tidak membalas kritik dan juga tidak melakukan perbaikan. Wah, ini yang nggak boleh ya, tidak melakukan perbaikan. Atau B, tidak mempertahankan hasil. Kekeh ini Bu terhadap pendapatnya. Atau yang C, menerima kritik apa adanya dan mencari sumber referensi yang mendukung. Atau D, menahan diri, sabar gitu ya. Yang E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Mana nih? Kira-kira kalau kita dikritik lalu harus apa? Harus menahan diri, Bu. Meminta penjelasan. Menahan diri. Ya, menahan diri. Yang lain? Iya. Kritik. Meminta penjelasan. Yang Kalau meminta penjelasan dan dukungan. Benar ya. Ini adalah hal yang harus kita lakukan pertama kali. Bapak, mohon maaf. Bapak kenapa marah? Itu kan. Alasan Bapak apa gitu ya. Baru yang kedua menahan diri ya. Jadi tanya dulu kenapa Bapak mengkritik tajam gitu. Padahal saya hanya membuat ide seperti ini. Ini kata-katanya tajam loh Bu. Kecuali hanya dikritik dengan standar gitu ya, tapi ini tajam, istilahnya dia kasar gitu ya. Jadi harus meminta penjelasan, bukan karena ada kata meminta lalu kita menghindari ya, bukan, tapi di sini ada penjelasan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, ini yang penting, strategi baru untuk perbaikan. Oke. Seorang ibu dan wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi KKM menjadi masuk dalam kategori tuntas. Wah, jadi ini maksa gitu Bu. Anak saya pokoknya harus di atas KKM gitu ya. Jadi pernyataan yang patut digunakan guru untuk menghadapi hal tersebut. Nah, kira-kira sebagai guru kita harus apa? Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian Ibu. Ini awal yang baik. Nah, gitu ya. Baiklah, saya kira ada cara yang prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi. Kalau boleh saya nasihati Ibu, nah ini kita pilih kata-kata yang paling sopan Ibu-ibu ya, dan bijak pada wali murid. Saya kira ini cara yang tidak bagus karena berbahaya. Atau yang E, baiklah demi kebaikan Ananda dan rasa hormat, jadi dinaikkan katanya Bu. Jadi yang E itu langsung dinaikkan KKM, dimasukkan KKM. Yang E, Kalau C. Yang C, kalau boleh saya nasihati, sebelumnya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai. Ya, boleh. Yang lain? Yang lain, adakah jawabannya? Coba dinaikkan sedikit, Bu. Kalau B itu apa? Mungkin ngasih remedi gitu ta ya. Kalau yang B. Kalau yang B. Baiklah, saya kira ada cara yang prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengatasi nilai begitu saja.
Saya yang A, Bu. Yang B ya. Bisa juga, Bu, bisa Yang juga. A. Yang A, Ibu. Saya yang A. Nah, ya benar. Ini ibu-ibu itu datang, terus penyambutannya gimana? Kalau kita langsung jawab yang B, itu kayaknya langkah kedua, ibu-ibu. Jadi disambut dulu, benar Ibu, gitu ya. Terima kasih, saya senang, gitu ya. Ibu peduli. Disambut dulu, dihargai dulu. Baru kita bicarakan apa yang perlu kita lakukan, entah itu proseduralnya gimana, prosedur untuk menaikkan. Tapi langkah pertamanya adalah disambut dulu si ibu. Disambut pendapatnya ya. Baru membicarakan solusi Benar, tentang baru membicarakan solusi. Jadi seperti itu cara menghadapi wali murid yang baik, yang sesuai prosedur. Tapi kadang kita langsung yang B gitu ya, atau malah yang C kalau kita sudah nggak sabar gitu. Tapi tidak ada yang E ya. ada. Demi kebaikan, Oh, demi iya. rasa hormat gitu. Kecuali wali murid kita mungkin datangnya pejabat gitu ya. Oke, seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan, malah main handphone katanya ibu-ibu. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa. Nah, ini untuk siswa. Coba kita beri apa? Beri kata-kata seperti apa nih? Sini berikan handphonenya. Diminta. C, Bu. Yang B, coba. Kamu sedang melakukan Yang apa? C. Atau C, tolong simpan dulu handphonenya. Berikan handphonenya ke saya. Tanpa pernyataan, seraya merampas. Wah, ini nggak boleh ya. Yang C, Bu. Nggak boleh. Tolong simpan dulu. Ya benar. Yang sopan yang ini ya. Yang C. Oke, benar. Sebelas. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Nah, ini kakinya cacat katanya ibu-ibu. Sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP tidak percaya diri karena tidak kuat dibully. Tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi kita tuh sebagai guru pernah jadi murid kita gitu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Yang A, menasehati orang tua untuk membujuk anaknya, atau menasehati orang tua untuk mendaftarkan anaknya homeschooling, menyarankan melakukan konsultasi, atau D, mendatangi sekolah tersebut. Nah, padahal kita bukan di sekolah itu gitu ya. Menyarankan kepala sekolah, apalagi ini kita udah di luar maksudnya ibu-ibu. Yang mana nih? Kita cuma sebagai mantan guru ya posisinya. Yang C, Bu. Yang C. Ya, benar, menyarankan melakukan konsultasi. Ini nggak boleh ya langsung menasehati orang tua, kita seolah-olah menggurui gitu. Itu nggak boleh ibu-ibu, kalimat seperti itu menggurui namanya. Di SJT harus dihindari ya. Lalu ini terkesan ikut campur ya kalau ini ya, mendatangi sekolah, apalagi sampai menyarankan pada kepala sekolahnya, itu yang nggak boleh. Pada acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan, Anda menjadi narasumber di sebuah forum. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan, Anda memilih tema apa? Untuk acara HUTRI nih Bu, tema yang pas yang mana? A, menengok sejarah perjuangan. Kemudian B, tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya.
C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan. Atau D. Peran orang tua dalam menaati hukum. Yang E. Warga taat hukum, masyarakat damai. Dengan alasan warga selalu taat hukum sehingga perdamaian masyarakat terjaga. Yang mana Ibu-Ibu? Ini untuk HUT RI nih. Yang paling beda sepertinya yang di A ini, Bu. Yang A. Yang paling beda optionnya. Kemerdekaan. Yang lainnya kan tentang hukum gitu ya. Ya, Benar. Yang lainnya tentang hukum, Ibu-Ibu ya. Iya, Yang Bu. A yang untuk HUT RI yang cocok menengok sejarah. Ini hukum ya. Kemudian ini juga hukum semua. B, C, D, E. Meskipun yang E ini tujuannya kepada masyarakat dengan alasan agar warga selalu taat hukum. Nah, manis ya, sepertinya cocok gitu kan untuk warga. Tapi kembalikan lagi pada soal untuk HUT RI. Menghargai jasa pahlawan itu yang lebih tepat. 13. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah. Asusilanya di sekolah. Antara guru dan siswa. Loh, ini ya antara guru dan siswa kasusnya Ibu-Ibu. Apa yang perlu Anda lakukan? Membahas bersama pihak internal, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan pihak yang berkepentingan, memanggil guru dan siswa, atau memberitahu kejadian tersebut kepada pihak yang berkepentingan, atau membiarkan. Nah, ini yang nggak boleh Bapak Ibu. Membiarkan. Ya. Jika ada kasus Memanggil guru dan siswa. memanggil guru dan siswa. Sebelum itu, sebelum memanggil, Mungkin membahas bersama Bahas internal. bersama. ya benar, membahas dulu di pihak internal sekolah gimana ini Pak, kita harus apa Pak, gitu ya, kepada kepala sekolah, komite ya, baru memanggil guru dan siswa, gitu Ibu-Ibu. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah yang A, baru yang C. Poin 5-nya ada di A, poin 4-nya ada di C. Kalau yang ini, yang B ini malah setelah memanggil dan guru dan siswa lalu berdiskusi, gitu ya. Yang B nih. Jadi kita harus cari tahu langkah pertamanya. 14. Seringkali dalam kerja tim, kelompok memiliki pandangan bertentangan dengan pendapat Anda. Nah, biasa ya, beda pendapat. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda. Gimana Bapak Ibu kalau ditentang oleh teman? Kita harus apa? Keluar dari kelompok, boleh? Tidak. Tidak, kita coret ya. Tetap bergabung namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Wah, ini nggak boleh. Salah. Yuk, yang C tetap bergabung namun mengikuti dengan sepenuh hati. Atau keputusan apa adanya, namun bersikap kritis terhadap keputusan. Atau menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi. Nah, mana nih? C, D, E. Harus apa kita kalau ada yang berbeda nih pendapat kita? Yang E, Bu ya. Yang E. Ya, benar, yang E, menerima. Lalu introspeksi, benar. Ya. Ini yang D juga menerima, namun tetap bersikap kritis. Masih ada potensi untuk menyanggah kalau ini, Bu ya. Nah, yang C maksudnya gimana itu, Bu? Tetap bergabung namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Nah, harus ada kata namun ini loh, Bu. Nah, iya itu ya. maksud saya, Bu. Seharusnya kan Harusnya dia kalau kata ini sejajar atau sejalan itu tidak perlu kata ganti kata namun. namun. Iya. Nah, jadi
Kita tidak pilih karena di situ ada namun ya. Nah, itu Bu. Berkebalikan. Harusnya kalau tidak ada namun ya benar ini berarti ya. Iya. Oke. Selalu ada opsi di mana itu diletakkan kesalahan itu. Kita dipancing untuk mencari itu. Harus cermat, Bu. Ya, Jeli. benar, harus cermat ya. Kalau dibahas gini kan kita tahu salahnya di mana gitu ya, Ibu-ibu ya. Bu. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman? Nah, kita melihat Bu, teman kita mengancam gitu kan. Kita harus apa? Sangat tidak setuju, cukup setuju. Nah, cukup setuju nggak boleh malah. Setuju dengan pembelajaran untuk meningkatkan. Nah, ini nggak boleh. Setuju, cukup setuju itu nggak boleh berkaitan dengan sikap yang melanggar. Ini malah sangat setuju. Yang A, Bu. A atau B? Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam sangat tidak setuju. Terhadap hal-hal yang negatif, kita cari opsi yang sangat-sangat tidak setuju gitu Bu. Entah itu alasan apa di belakangnya, kita pilih dulu sangat tidak setuju karena apa. Tapi kalau di antara A dan B ini baca depannya saja sudah ketahuan. Ini sangat tidak setuju, ini tidak setuju saja. Nah, kita harus pilih itu. Sangat tidak setuju. Meskipun dia hiperbola, tapi memang untuk hal-hal yang negatif memang diperlukan ya kalimat itu. Kita lanjut 16. Pada sekolah tempat Anda bekerja sering berinteraksi dengan guru lain. Suatu ketika rekan guru menjadi topik perbincangan. Nah, dibicarakan nih teman kita. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan yang kemampuan yang dimiliki siswa. Nah, guru teman kita itu diomongin nih Bu, karena nilainya nggak sesuai katanya. Kira-kira kita harus apa? Mendiamkan? Tidak. Menyampaikan kepada waka kesiswaan. Nah, ini matul ya. Apa matul? Laporan. Menyampaikan secara langsung, ditegur, nah Bu, sampean atau Ibu ini ya, dikritik diam-diam gitu. Atau D menyampaikan dengan baik-baik. Atau yang E membicarakan secara baik-baik saat yang E, Bu. Guru mengobrol. Yang E. Mana? Yang E, Bu. E. Kalau yang D gimana? Menyampaikan dengan baik-baik. Yang D? Benar juga Bu Dewi. Kenapa? Membicarakan permasalahan ini. Tapi lebih ke E kayaknya. Saat kalau yang D, guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Kalau yang E dengan kondisinya di sana kondisi santai, Bu, nyari momen yang tepat. Kalau yang D, Bu Ika, kalau yang D ini menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya, artinya kita juga ngerasani, Bu. Aduh. Berarti yang E. Yang E, Bu. Ya kan? Tapi kalimatnya di situ seolah-olah bagus gitu ya, menyampaikan dengan baik-baik, tapi lihat endingnya. Dengan guru lainnya, bukan dengan orang tersebut. Berarti ya sama aja kita dengan mereka ya. Ikut ngegibah jadinya itu. Iya. Iya, awalnya saya pikir Bu, kalau untuk yang E, jadi pemahaman saya itu nunggu waktu santai gitu maksud saya Bu Dewi. Jadi kenapa harus nunggu waktu santai gitu loh. Iya. Iya benar. Kita kalau yang D dan E, kalau yang C langsung belak-belakan gitu ya sama teman, kamu tuh loh gitu ya. Iya. Langsung. Kalau yang E memang benar nunggu waktu santai karena kan sikon orang itu berbeda gitu ya. Iya. Sikonnya dia lagi baik atau moodnya lagi
benar-benar bagus gitu, baru kita omongkan. Takutnya dia nggak siap dengar kritikan orang gitu. Makanya Cari yang E lebih tepat. Tapi yang B momen. tadi, Bu, lebih baik menyampaikan dengan baik-baik. Iya, dengan baik-baik dengan orang yang dibicarakan, bukan dengan guru lainnya ya. Kalau dengan guru lainnya kita juga gibah. Harus teliti ya, Bu-ibu ya. Oke, ini. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang kira-kira diajukan gitu, ibu-ibu ya, untuk program di desa? Coba kita lihat programnya. Membangun fasilitas umum. Atau B, perbaikan jalan antar dusun. Ini guru loh ya posisi kita. Memperbaiki tempat ibadah. Atau D, memberi beasiswa bagi anak kurang mampu. Yang E, bersama. Yang mana? Kalau Yang D, Bu. yang lain? Yang D. Beasiswa. Iya. Coba kita lihat. Beasiswa agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tingkat tinggi. Benar ini, Bu? Ada yang lain? A. Yang A. Ya, benar. Yang A itu poinnya. Kenapa? Coba kita lihat. Membangun fasilitas umum PAUD ya, pendidikan juga ini, Bu. Ini poin tertingginya di A, kemudian poin nomor 4-nya di D. Beasiswa. Bantuan berupa uang. Tapi Ibu-ibu yang berkaitan dengan dana desa itu pasti pembangunan dalam hal benda, berwujud benda, entah itu bangunan atau fasilitas apapun. Jarang itu ada uangnya. Jarang berupa uang maksud saya ya. Itu semua rata-rata barang gitu. Makanya Ibu kalau ditanya seperti ini berkaitan dengan fasilitas desa ataupun dari mana gitu ya, instansi manapun, pilihlah yang berupa barang dulu. Bangunan, fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan. Gitu. 18. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga. Semua warga diundang. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah yang paling miskin katanya. Jadi ada tamu datang pertama, terus warganya itu paling miskin. Anda harus apa? Pertama kali harus menyalami tamu. Atau membiarkan tamu pertama mencari tempat duduk. Pertama duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang paling awal. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol. Atau mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya makan. Ayo yang mana? Jawabannya A. Yang A, Bu. Yang lain? A. Yang A. Yang A, benar? Benar, Bu. Karena memang yang dilakukan pertama kali sebelum disuruh apa-apa itu yang menyalami ya pastinya ya. Meskipun yang lain terlihat benar, tapi hal yang pertama ya disalami siapapun itu. 19. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu. Anda melihat ada teman yang kerepotan mengerjakan sesuatu. Anda harus apa? Padahal waktu Anda banyak gitu ya. Kalau diminta ya dibantu. Nah, ini kalau diminta katanya. Atau mengerjakan kewajiban Anda yang lain. Meminta teman untuk istirahat dan menggantikan. Nah, ini tapi nggak boleh terlalu berlebihan gini.
Memahami kesulitan teman. Nah, ini hanya memahami, Bapak Ibu, tidak ada tindakan. Yang E, Bu. Saya menawarkan. Gimana? Kalau ada teman yang kesulitan harus? Yang E. Yang E ya, menawarkan bantuan. Karena kita punya banyak waktu. Kalau hanya memahami kesulitan, ini hanya tingkat berpikir, Ibu. Memahami itu bukan tindakan yang tepat. Kalau tindakan yang tepat dalam SDG itu berupa perbuatan, langsung. Yang kalau itu juga tidak boleh karena ini terlalu berlebihan. Meminta teman itu istirahat, sedangkan pekerjaannya Anda yang mengerjakan itu juga nggak boleh. Oke, Anda ditugaskan di sekolah di kurang maju, ditandai dengan KBM yang tidak optimal katanya, sekolahnya nggak maju. Belajar yang rendah. Apa upaya Anda kalau sekolahnya seperti itu? Saya berusaha sekuat tenaga, atau saya mengusulkan kepada dinas. Nah, ini meminta, Ibu, meminta ya. Meminta kepala sekolah itu partisipasi komite. Kira-kira gimana? Partisipasi komite. Atau yang E, menerima keadaan sekolah. Antara A dengan B, Bu. Mengajak ini nggak boleh ya. Antara A dengan B tadi, Bu. A dan B. Mengusulkan. Mengusulkan ini adalah langkah kedua. Ya, tapi sebelumnya harus yang A. Ya, harus yang A, benar. Sebelum yang B, kita harus yang A dulu. Ya. Kalau sudah yang A dilakukan, yang B baru langkah selanjutnya. Kalau sudah maksimal, ya sudah menerima keadaan sekolah. Tidak memaksa, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi langkah pertamanya adalah yang A. Saya berusaha gitu ya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Nah, ini dapat kuliah S2 misalnya. Kita gimana, Bu, sikap kita terhadap pendidikan kita itu? Pendidikan itu pengembangan wawasan atau pengembangan di jaring sosial yang bermanfaat, peningkatan kecakapan, atau D, peningkatan ilmu pengetahuan, yang E, pengembangan diri sebagai guru. Yang harus kita pentingkan nih apanya nih? Yang E, Bu ya. E? Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Nah, itu dia. Bukan saat kita, karena ditanya saat ini kita posisinya sebagai guru, benar. Kalau kita sebagai individu, itu ya terserah ibu-ibu, bisa peningkatan ilmu pengetahuan atau kecakapan gitu ya. Tapi di sini konteksnya kita sebagai guru. Ya, carilah opsi yang ranah guru itu lebih dominan manfaatnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian, Anda melihat siswa SMA berhenti melewati garis marka, berarti melanggar. Kira-kira kita harus apa gitu ya, menegur atau menjelaskan di depan kelas, menegur dengan santun, atau berteriak dengan keras. Yang E, memotret, dijadikan viral. Yang mana ibu-ibu? Kalau ada anak SMA. Yang A, Bu. Yang A? Menegur dengan tegas. Oh, yang C, Bu, yang C. Yang C. Sama-sama yang C gimana, Bu Dewi? Yang mana? Yang
B. Yang B, menjelaskan di depan kelas. Kelas. Ya, ini yang ditanyakan saat bertemu di jalan. Langsung ya. Ya, langsung. Berarti langsung. Jadi Ya. apa dulu? Sebelum menjelaskan ke murid kita, anak tadi Bu Guru ketemu anak SMA, kalian nggak boleh seperti itu ya. Tapi yang ditanya yang di jalan ya menegur dulu, baru Dengan menjelaskan santun. pada siswa. Ya. Jadi langkah pertama menegur, baru menjelaskan. Menegur dengan tegas boleh juga. Boleh ya, Ibu ya. Menegur dengan santun lebih baik. Iya, Bu. Karena kita sebagai guru. Kalau tegas nanti jatuhnya ke emosi gitu ya. Padahal kita yang dicontoh. Apalagi berteriak. Memotret nggak boleh. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan. Sebagai guru berkewajiban memberikan pendidikan. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, ada aturannya, Ibu. Nggak boleh bawa handphone. Jadi kita harus apa? Memanggil siswa dan menasehati. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan pada wali kelas serta guru BK. Saya akan lebih aktif dalam mencegah. Atau D, saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung. Atau yang E, merampas handphone. Nah, nggak boleh ya merampas handphone ya. Iya, Bu. Jadi harus apa? Harus menegur langsung. Menegur langsung? Ya, yang D ini, Bu. Yang D? Serta memberikan teguran langsung. Memberikan teguran langsung. Maupun di kelas. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita hindari saat anak-anak ada konteks soal anak melanggar peraturan. Nah kita tidak boleh memarahi di depan kelas. Ini ada kata-kata di kelas. Karena menyebabkan siswa tersebut apa? Mentalnya jatuh, malu. Iya benar. Nggak boleh. Ya. Mungkin kita melakukan di dunia nyata, tapi di dunia PPG jangan dipilih ya Ibu-ibu ya. Oke, jadi nomor D poinnya belum maksimal. Kira-kira harus apa nih? Kalau mencegah gimana? Padahal dia sudah bawa mencegah gitu ya. Ini Kalau memanggil. Iya benar. Memanggil siswa boleh Bu. Jadi poin tertingginya ada di sini. Dipanggil. Siapa itu si A ikut ibu ke kantor misalnya. Dinasehati. Nah boleh seperti itu. Boleh ke tempat lain ya. Asalkan tidak di depan temannya. Itu. Pilihlah opsi yang seperti itu ya. Memarahi siswa tidak di kelas. Oke. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan UTS. Tapi pada hari yang disepakati temannya tidak datang. Nah, ini saling janji antar teman. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Wah, ini siswanya baper ibu-ibu karena tidak ditepati janji nilainya jelek gitu ya. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Wah, ini masalah anak-anak banget ya. Nah, jika Anda mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, biasanya anak perempuan ini dua ya saling berjanji memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu, atau yang B memanggil keduanya, yang C memberikan pada salah satu. Nah ini salah satu lagi, atau D memfasilitasi pertemuan,
Yang E cukup didengar saja. Yang mana, Ibu-ibu? Kira-kira kalau ada masalah, tadi kata kuncinya kalau ada masalah berarti harus Fasilitasi, mediasi. difasilitasi, benar, dimediasi ya, dipertemukan. Itu cari kata-kata yang seperti itu kalau ada masalah. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar lagi SJT di luar kepala nih, Ibu-ibu ya. Bu Dewi, Udah. saya berharap mudah-mudahan soalnya yang seperti ini. Ya, apapun soalnya lulus gitu, Bu ya. Ya, benar, Bu. Yang penting kita tahu bahwa cara mengerjakan SJT itu poin-poinnya seperti apa gitu, meskipun itu ceritanya panjang lebar, tapi kita tahu intinya, insya Allah bisa, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Iya, amin. Biar kami lulus semua, Bu. Ya, 1 kali ujian ya, Bu. Jangan sampai retaker. Iya. Benar, Bu. Benar. Bayar lagi, karena kalau retaker itu biayanya mandiri udah. Mental juga, Bu Dewi. Benar, mental juga, bukan teman kita lagi, menunggu lama. Fisik juga. Menyiapkan belajar lagi, ya, Bu. lagi. Oke, salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran. Poin pelanggaran pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Nah, sudah ada peraturannya. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Nah, seperti Bu Ika nih ya, sekolah di persis. Datang terlambat 30 menit. Nah, sesuai aturan diberi poin pelanggaran 30 katanya. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan. Tidak ada pelanggaran, mau nepotisme gitu Ibu-ibu ya. Karena alasannya ban motor pecah gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, memenuhi permintaan. Tidak. Kalau ada aturan seperti ini sudah tertulis, berarti sanksinya harus tegas, Ibu-ibu, meskipun dia sahabat Anda, bestie lah ya, tapi nggak boleh ya. Memenuhi, tetap membuat surat, atau tetap membuat surat meskipun jumlah poinnya dikurangi. Nah, ini masih ada kata-kata poin dikurangi, nggak boleh. Tetap membuat surat keterangan kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Atau tetap membuat surat kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah. Wah, ini teman yang jahat banget. Yang D, Bu. Sadis nih. Sadis ya. Yang C nggak boleh ya, karena poinnya dikurangi. Ini masih ada nepotisme, kasihan karena bestie katanya. Masih ada KKN-nya dikit, Bu. Masih ada KKN-nya dikit, nggak boleh. Yang ini yang A malah nggak boleh sama sekali ya memenuhi. KKN full itu, Bu. Ya berarti yang D. Yang D. Yang E, meskipun dia membuat tapi terlalu sadis ini, langsung melaporkan. Wah, ini cari muka sepertinya, Bu. Para siswa berasal dari latar belakang yang berbeda, ya, kata kuncinya ya. Terhadap berbagai perbedaan, sikap guru sebaiknya, banyak perbedaan di kelas. Mengelompokkan, sama ya dengan soal yang tadi ya, nggak boleh menampilkan sikap, mengurangi perbedaan. Nah ini ya, tadi ya, peka. Peka terhadap perbedaan, saling menghargai antar siswa. Oke. Nah, ini melakukan tugas sendiri, sudah tadi.
Nah, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan sekolah meskipun memasuki usia sekolah karena anaknya itu ABK, Ibu-ibu ya. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, Anda harus menasehatinya gimana? Tetangga Anda punya anak ABK. Nah, ini menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak atau menyarankan kepada orang tua untuk menyekolahkan di SLB. Meminta aparat desa, nggak boleh meminta ya. Meminta guru SLB, meminta lagi. Atau meminta aparat dinas, apalagi ini, nggak boleh. Antara A Yang atau B. Yang B, Bu. yang B, Menyarankan. Menyarankan. yang lain? Kalau yang A kesannya menggurui. Menggurui, Kalau yang A, yang A. ya Kalau yang B, benar. menyarankan. Menyarankan. Menyarankan ke sekolah SLB gitu ya. Jadi konteksnya Ibu di sini coba kita lihat konteksnya ya. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan. Jadi belum mendaftar sekolah. Jadi sebagai guru Anda harus apa gitu. Karena mungkin sikornya ini si orang tua belum tahu tentang ini Bu, ABK itu harus apa gitu, apakah harus sekolah atau tidak gitu Bu. Jadi diberi pemahaman dulu. Ini beda situasi ya kalau Jelaskan. pendidikan. Ini loh. Nanti arahnya juga ke SLB nih Bu. Terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Jadi beri pengertian dulu. Ini ada kata-kata ini loh. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah. Nah, ini bukan terkesan menggurui, tapi di sini konteksnya ini bukan anak yang normal. Kecuali anak yang normal kita biasa-biasa saja, bukan kalau yang A pada anak normal itu kita menggurui. Bu, ini ada ini menjelaskan hak anak, hak murid, kemudian guru gimana, itu menggurui kalau normal. Tapi ini ABK beda konteks ya, karena berbeda dengan siswa normal lainnya, jadi harus dijelaskan dulu gitu. Jadi poin tertingginya ada di A nih Bu. Oh iya Bu. Ya, karena ini konteksnya ABK bukan siswa yang normal. Berarti yang B itu poinnya 4 Bu ya? Iya benar, poin B-nya 4. Jadi setelah Ibu menjelaskan, Bu, di sana itu ada sekolah-sekolah yang khusus untuk ABK. Lalu si orang tua bertanya, sekolah apa itu Ibu? Gitu. Baru disarankan ke di SLB Bu namanya gitu. Ya. Itu alurnya Ibu. Jadi A dulu, baru B. Oke ya. 29. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan. Nah, kita salah, Ibu. Siswa kita itu ada yang sudah tahu jawabannya gitu kan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru. Nah, saat ketahuan kalau kita salah, kita harus apa? Menunggu respon. Nah, ini menunggu respon siswa. Atau B, meminta siswa mengkritisi. Yang C, secara terus terang mengakui atau tidak melakukan koreksi. Yang C Bu. Yang C ya, harus ini ya. Iya benar, berani bertanggung jawab atas kekeliruan kita. Oh iya, Bu Dan Guru memperbaiki. ya. Dan memperbaikinya. Yang benar berarti jawabannya apa, Nana? C ya gitu. Memperbaikinya. Suatu hari orang tua siswa yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh meninggal dunia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Nah, pasti ke rumahnya gitu ya. Meminta bantuan ketua kelas, memberi pengumuman, atau melakukan kunjungan bersama tim guru, atau dia memberi donasi.
Yang E melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa. Mana nih? Benar semua ya. Opsinya benar semua. Yang lebih tepat yang mana? Untuk poin 5. Yang memberi donasi, tapi ada kata-kata dititipkan. Kira-kira menghormati nggak sih? Yang E. Yang E. Iya, yang E ini, Bu. Melakukan kunjungan dengan perwakilan siswa dan memberikan donasi yang terkumpul. Ini nggak bisa ya, yang D ya, dititipkan nggak boleh. Meminta bantuan ketua kelas juga nggak boleh. Hanya memberi pengumuman, bukan tindakan yang nyata gitu ya, memberi pengumuman itu. yang Memberi pengumuman nggak efektif maksud saya, nggak langsung action gitu. Yang C atau E? Yang E. Yang E? Soalnya sama siswa. Tapi aslinya yang C, Bu Dewi. Kalau di sini ya, kalau di sini kan memang bersama guru-guru. Tapi kalau di soal ini kita tidak boleh menjawab dengan fakta yang ada gitu kan, Bu ya? Ya nggak semua, Bu. Nggak harus kita memang tidak boleh mengaitkan dengan lingkungan sekitar kita, kenyataan di sekolah. Tapi untuk konteks tertentu itu boleh, yang mana yang harus dilakukan terbaik, lebih sopan gitu, Bu. Jadi melakukan bersama tim guru atau siswa nih, perwakilan siswa. lakukan kunjungan bersama tim. Jangan lupa konteksnya, Ibu-ibu, kita sesuaikan ya. Meskipun kenyataannya kita yang C misalnya, atau saya yang E, Bu, memang saya yang E dengan perwakilan siswa. Gak usah bingung, Ibu. Kita kembalikan ke kata kunci. Ini loh, kata kuncinya tidak begitu jauh. Artinya itu bisa dilakukan dengan guru-guru, dengan teman sejawat kita, karena lebih menghormati daripada anak-anak. Yang C jadinya, Bu. Iya, kecuali memang rumahnya jauh, tidak bisa dijangkau misalnya. Itu boleh itu perwakilan siswa dengan wali kelas satu saja yang ke sana misalnya. Tapi ini loh, ada kata-kata tidak begitu jauh. Jadi kita harus berkunjung bersama tim guru. Memang benar itu, Bu Ika, ya. Iya. Kalau tidak terlalu jauh. Jadi konteksnya dilihat lagi. Gitu ya, Ibu. Sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat. Wah, ini nggak boleh masuk ya. Siswa yang bersangkutan tidak beranjak di depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru. Bagus juga ya si anak itu ya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru, nah ini, membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu untuk mendengarkan, meminta siswa untuk masuk kelas setelah 1 jam pelajaran, atau C, untuk berdiri dekat papan tulis dan mendengarkan pelajaran, atau D, memaksa siswa beranjak pergi. Gak boleh nih. Ya. Meminta siswa masuk kelas sebagai apresiasi atas niat belajarnya. Kasihan gurunya. Wah, kok anak ini begitu niatnya gitu ya, besar gitu, tekadnya besar. Suruh masuk aja. Gitu. Gimana? Kalau ada siswa seperti itu gimana? Jangan lupa kata kuncinya tadi, terlambat masuk kelas karena terlambat. Nggak boleh masuk kelas karena terlambat. Aturan ini Bapak Ibu harus tegas ya kalau aturan. Yang A berarti, Bu. Benar, yang A.
ya biar saja, biar dijalani dulu hukumannya, tapi tidak mengusir juga gitu, dibiarkan. Ya. Kalau yang C, meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri di dekat papan tulis, ini malah mengganggu temannya ya, merusak konsentrasi juga. Kalau yang E, ibu-ibu, meminta siswa yang bersangkutan masuk, nah ini kita tidak tegas jatuhnya ya, yang lain malah iri nanti, Bu itu kan terlambat kok disuruh masuk, enggak ibu kasihan misalnya. Enggak boleh seperti itu, karena aturan di indikator PPG setiap sanksi yang tertulis harus berlaku tegas. Oke. 32, suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban soal yang disampaikan guru karena dianggap kurang benar. Menanggapi tindakan siswa yang seperti itu, hal sebaiknya yang dilakukan guru adalah, ada siswa yang protes nih, kuncinya salah Bu Guru gitu ya, mengabaikan, membiarkan, mengingatkan, menjelaskan alasan kunci jawaban, memberi kesempatan pada siswa untuk menjelaskan. Ayo yang mana? Mengabaikan nggak boleh, membiarkan juga nggak boleh. Nah ini malah mengingatkan pada siswa, kamu jangan gitu lagi, jangan mengkritik kunci jawaban, gitu malah nggak boleh mengkritik. Salah ya. Yang D atau E nih? Yang E, Bu. Memberi kesempatan, ini yang salah Bu gurunya apa siswanya sih Bu? Itu tadi kata kuncinya apa kan? Gurunya yang salah. Gurunya kan yang salah. Kalau gurunya yang salah berarti kalau yang E ini siswa harus menjelaskan jawaban yang benar. Jelaskan alasan kunci jawaban yang diberikan dengan tetap menghargai pendapat siswa. Itu. Ya, karena ini guru yang keliru menulis kata kunci, berarti harus dijelaskan dulu ya. Iya, Bu. Dijelaskan dulu, baru yang benar yang mana gitu. Nah, itu. Ibu-ibu masih bersama saya? Masih, Bu. Hadir, Bu, hadir. Saya pikir Masih, sudah Bu, masih. ngantuk. Hadir, Bu, hadir. Pak Tono, guru kelas 5 SD Mekarsari, pada waktu mengajarkan konsep perpindahan kalor, dia mengatakan sebagian besar peserta didik berbicara sendiri dan kurang memperhatikan. Hal ini membuat Pak Tono merenung dan bertanya-tanya mengapa peserta didik cenderung ramai. Rencana tindakan, nah kira-kira ini tindakan Pak Tono untuk pembelajaran Ibu-Ibu. Ini sudah masuk soal PCK ya. Ini mau buat PTK nih. Memberikan ulangan harian. Meminta peserta didik ke perpustakaan. Nah, meminta lagi. Yang C, meminta peserta didik menuliskan. Atau D, memberikan hukuman. Meminta salah satu peserta didik demonstrasi. Yo, yang mana? Memberikan ulangan harian. Meskipun tidak ada kata meminta, tapi diteliti dulu kalimatnya. Kurang memperhatikan. Siswanya itu ngomong sendiri, Bu, rame gitu kan. Jadi Pak Tono harus apa? Pak Tono harus agar lebih aktif. Yang E. Hukuman nggak boleh, ya. Ulangan harian tambah garai bosen. Antara C dengan E. E, Bu. Mana?
Antara yang E, Bu. Yang E. Ini ada kata-kata demonstrasi loh. Jadi garai anak aktif ya. Membuat Iya. anak aktif. Utah meneh. Nggak bosen. Jadi kalau untuk PTK Ibu-ibu, pilihlah kegiatan yang merangsang siswa itu aktif, menyangkal pernyataan pada soal. Jadi kalau di soal itu rame, tidak memperhatikan, berarti kita harus cari kegiatan yang memfokuskan, yang menarik. Nah itu yang diminta. Nah, izin bertanya Bu Dewi, masalah soal yang nomor 33 ini berarti masuk PCK atau masih SJT? Ini PCK Ibu, rencana tindakan PTK. Berarti satu jawaban yang tepat jadinya Bu ya? Satu jawaban benar. Kalau salah, 0 ya. Kalau salah tidak ada Bu, jadi hanya satu nilai poinnya, yang lain 0. Yang lain 0, kecuali yang benar ya satu poin. Gitu. Kalau PCK ya. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar, ini balik SJT lagi nih. Maka secara sosial ia berkewajiban untuk apa? Mengajar di suatu daerah. Yang A, mengenalkan siswanya dengan kemajuan daerah lain, mempelajari adat istiadat setempat, atau mencari informasi rumah yang dikontrakkan, atau menghitung perbandingan antara penghasilan, mengajak anggota keluarga di tempat tugas baru. Mana? Yang B, Bu. Yang B. Benar. Yang B. Benar. Poin tertingginya di situ. Mempelajari dulu adat istiadat setempat. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Nomor yang A ini poin 4 ya, mengenalkan kok kemajuan daerah lain sih? Bukan ya. Harusnya daerah tersebut gitu ya. Mempelajari adat istiadat. Oke. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, sering penjemputannya terlambat sehingga harus menunggu sampai sore. Yang harus Anda lakukan adalah ini guru memonitor ya. Menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada wali kelas yang bersangkutan, atau B, memastikan siswa telah meninggalkan sekolah, menyerahkan pengawasan kepada penjaga. Nah, ini nggak boleh. Meminta kepada pihak keluarga, meminta siswa untuk sabar. Ini boleh, sabar. Sabar ya, meminta siswa tapi kaitannya dengan tindakan kita itu boleh. Untuk sabar, untuk tetap semangat, nah itu boleh. Yang mana tapi ini Bu? Yang B, Bu. Nah benar, harus tanggung jawab kita ya. Ya. Yang B poin 5, yang E poin 4. Sabar dulu ya nak. Sebenarnya gurunya juga harus sabar itu Bu. Iya. bukan anaknya saja Bu. Gurunya yang nunggu juga harus sabar. Iya benar. Uji kesabaran guru Bu. Oke, nomor 36. Sebagai guru pendamping, guru memandang perlu mengadakan program karya wisata ke pantai. Salah satu aktivitas yang dapat dirancang bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan kegiatan tersebut adalah ini yang untuk kepentingan bersama dan pribadi juga. Karya wisata ke pantai, membersihkan sampah, mendata jumlah pengunjung, atau mencatat ekosistem, menikmati indahnya alam, atau mengunjungi para nelayan.
Yang untuk kepentingan bersama juga, Bu, selain rekreasi. Ngapain kita di pantai? Membersihkan sampah. Nah, membersihkan Menikmati indahnya alam. Oh, ini untuk pribadi, Bu. Membersihkan sampah di pantai. Mulai ngantuk. Ya, karena untuk kepentingan Semangat, Bu. bersama. Ah, Oke. Ini 10 menit lagi jam 9, Bu. Ntar ya, nanggung ya. Tinggal 2 soal lagi. di Lombok jam 10, Bu. Iya, benar. Sebagai guru penjaskes, ada salah satu siswa izin tidak mengikuti dan membawa surat keterangan dokter. Apa yang Anda lakukan? Ini guru olahraga nih, ya. Meminta siswa duduk di tepi lapangan. Atau B, mempercayai saja surat keterangan dokter yang menerangkan sakit. Memanggil orang tua siswa. Atau D, mencari tahu sakitnya. Lalu membiarkan siswa. Membiarkan nggak boleh ya. Yang mana, Bapak Ibu? Ini tidak membawa. Tidak mengikuti dan membawa surat keterangan dokter. Oh, membawa. Jadi dia membawa ya. Tidak mengikuti dan membawa surat keterangan dokter. Iya, dia izin tidak mengikuti. Pak, saya izin ya, saya tidak bisa olahraga. Ini surat keterangan dokter saya, gitu kan. Sudah bilang maksudnya, Bu, sudah izin. Jadi kalau sudah izin harus apa gurunya? Mencari tahu. Mencari tahu sakitnya siswa dan alasan tidak dibolehkan. Nah, ini terlalu gurunya terlalu curigaan nih. Yang udah tahu surat keterangan dokternya seperti itu gitu, kok masih mencari tahu? Kan sudah ada, Bu, sudah ada pernyataan. Yang A. Nah, benar. Yang A. Oh, oke. Ananda duduk saja di tepi lapangan gitu kan. Suratnya sini Pak Guru yang bawa. Sudah disetujui. Jadi tidak perlu, namanya anak sudah sakit gitu kok masih ini alasan diikuti alasannya. Memuat berita. Oh, ini sumber dari Google ya. Memuat berita tentang kekerasan yang dilakukan guru. Kejadian ini bermula saat hari itu, korban memberikan materi pelajaran matematika. MJ kemudian memberi tugas matematika secara berkelompok. MJ diduga kesal dengan kelompok 4 karena ia memeriksa pekerjaan siswanya. Kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas. Kemudian MJ memukul bagian korban. Oh, jadi si guru ini memukul siswanya, Ibu. Hingga berdarah atau mimisan. Sanksi yang dikenakan kepada guru yang melakukan pemukulan yaitu apa? Dikeluarkan, diberi surat peringatan, diajukan ke sidang pengadilan, atau dikucilkan. Yang E, penundaan pemberian hak sebagai guru. Yang mana nih? Kalau memukul. Diberikan surat peringatan. Benar. Jadi surat peringatan yang pertama. Karena ini termasuk tindak pidana apa, Ibu? Masih ringan ya. Ya, Bu. Jadi ada tingkatan hukumnya. Jadi diberi surat peringatan pertama, lalu kalau diulangi lagi kedua, baru tahapan selanjutnya ke yang lebih tinggi. Gitu. Oke. Sudah selesai. Yang terakhir ini. Oh, ini ada satu lagi. Ya Bu Dewi, kalau untuk yang PJK itu Bu, lebih ke tindakan kelas ya? Iya benar. Masalah di kelas Bu, misalnya langkah pembelajaran apa selanjutnya agar siswa menjadi aktif, Bu. Demonstrasi tentang praktek, tentang pelajaran di kelas. Oh, kurang lebih seperti pedagogi gitu ya Bu? Ya memang PJK itu kan pedagogic, content, and knowledge. Oh iya. R adalah siswa kelas 4 yang paling pandai di kelas dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah. Tindakan Anda sebagai guru
Harus apa Ibu jika ada siswa yang kecelakaan? Menjenguk. Sehat. Menjenguk. Memberi nasihat agar semangat. Mendoakan dan mengajak R segera masuk atau berempati. Mana nih? Menjenguk. Menurut saya menjenguk dulu, Bu. Benar. Menjenguk dulu karena dia sudah kecelakaan. Kalau nasihat udah nggak berarti ya. Menjenguk dulu baru menasehati. Jadi ini tindakan yang paling nyata, menjenguk. Nasihat setelahnya. Ya. Sekolah mengagendakan acara pentas seni dan Anda diberi tugas menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping, atau melibatkan semua guru menjadi panitia. Menolak tugas, nah ini nggak boleh menolak ya. Menolak tugas juga yang D, nggak boleh. Pokoknya ada kata-kata menolak tugas nggak boleh loh ya. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, mana nih? A, B, E. Menerima dan melaksanakan. Yang mana? Yang E. Menerima dan melaksanakan. Benar. Harus menerima dulu ya, Bapak Ibu. Sambil belajar karena sikonnya di sini Anda belum berpengalaman katanya. Tapi ya tetap aja diterima dulu. Ya, kalau yang A menerima, tapi ini ada kata-kata mengusulkan guru lain. Iya Pak, saya terima, tapi Bu Rina jadi ini ya, jadi itu ya. Nah, itu terkesan kita tidak sanggup gitu ya. Terus yang B melibatkan semua guru. Nah, ini konteksnya Anda yang jadi penanggung jawab. Anda mampu apa tidak gitu ya. Tanggapan kita terhadap tugas itu gimana? Bukan jadikan semua guru panitia, Pak. Saya tidak mampu misalnya. Itu nggak boleh. Harus lakukan dengan yang terbaik dulu, baru memusyawarahkan atau menunjuk salah satu karena kita sudah jadi penanggung jawab. Yang penting menerima dulu dan melaksanakan. Gitu. Oke, SJT 40 soal. Wah, sampai jam 10 kalau di Bu Gita ya. Iya, Bu. Di sini jam 9. Iya. Bu Dewi, saya izin bertanya. Ya. Ini saya dari pertama ikut sepertinya 4 kali kalau tidak salah Bu ya, karena saya kan belakangan ikut. Yang saya dapat hanya kebanyakan pembahasan SJT ini Bu. Kira-kira yang PCK-nya ada pendampingan lagi Bu? Yang sebelum-sebelumnya banyak PCK Bu, yang ini. Mungkin Bu Gita belum masuk ya waktu itu. Nah, iya, nggih Bu. Mohon Saya share, yang pertama akan saya share ke Bu Gita. Nah, nanti kalau misalnya ada pertemuan lagi, Ibu bisa ikut yang pembahasan di PCK untuk menambah pengetahuan. Tapi untuk referensinya saya share Japri aja, karena yang lain sudah membahas gitu Bu. Oh, nggih, siap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ada yang lain? Tunggu share-nya, Bu. Iya. Cukup ya Ibu-ibu ya, udah jam 9 nih di sini. 21 WIB. Kita bertemu lagi insya Allah. Kita kabari untuk pertemuan berikutnya. Terus pantau di grup atau di Telegram ya. Nanti Ibu-ibu bisa belajar bersama kami. Terima kasih Ibu-ibu, kita dari RGS, saya mewakili Pak Ilmi dan juga Bu Susi dan tim RGS lain mengucapkan terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga Ibu-ibu nanti lancar PPG-nya dan lulus.
Amin. Amin. Kami terima kasih juga, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya akhiri. Selamat malam Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Dewi.